Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa kita pada pagi hari ini berkaitan dengan Al-An'am ayat 87 sampai dengan 89, di mana di dalam ayat-ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min abaihim wa zurriyyatihim wa ikhwanihim, dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, dan kami telah memilih mereka dan kami menunjuki mereka ke jalan yang luas lagi lurus. Siratum mustaqim diterjemahkan di dalam ayat ini adalah jalan yang luas lagi lurus. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadihi. Itulah petunjuk Allah. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Walau asyraku lahadita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukmah wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah kami anugerahkan kepada mereka kitab, hukum, dan kenabian. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Jika orang-orang itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali bukan orang-orang kafir terhadapnya. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 87 sampai dengan 89. Hadirin, setelah ayat-ayat lalu berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anugerah Allah kepada beliau, ditekankannya dalam ayat ini bahwa
anugerah Allah sangat luas. Tidak hanya terbatas pada yang disebut namanya itu, tetapi anugerahnya menyentuh juga banyak orang selain mereka, termasuk orang-orang tua dan saudara-saudara mereka. Ini digarisbawahi untuk mendorong setiap orang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah serta berupaya menempuh apa yang telah mereka tempuh agar memperoleh anugerahnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah ini memang terus berlanjut bahkan sampai saat ini. Oleh karena itu kita hendaknya setelah sholat kita mohon kepada Allah, Rabbana habli minas sholihin. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku daripada anak-anak yang soleh. Itu kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkan kepadaku minas sholihin, daripada anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan dengan asbab doa kita akan dikabulkan oleh Allah memperoleh anak-anak yang soleh. Karena apa? Memang sudah janji Allah, ud'uini istajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba lihat berkaitan dengan tafsir Jalalain, di mana di dalam tafsir tersebut dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min abaihim, dan begitupun di antara bapak-bapak mereka, wa zurriyatihim, dan anak-anak cucu mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. Di sini dikemukakan atpun ala kullan au nuhan. Jadi kalimat ini merupakan atop atas kata-kata kulan au nuhan atau kata-kata nuhan. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-84. Kullam minhuma, kepada masing-masing dari keduanya. Di sini Ishak wa Yakub. Hadaina, kami telah beri petunjuk. Jadi kalau seandainya itu wa min abaihim dijadikan atop bagi kata-kata kulan, dan kepada masing-masing daripada Ishak dan Yakub, dan juga bapak-bapak mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, hadaina, kami telah memberikan petunjuk. Aunuhan, atau atopnya dikembalikan kepada Nuh. Wa nuhan, dan kepada Nuh. Wa min abaihim, dan dari bapak-bapak mereka. Wa zurriyatihim, dan anak cucu mereka.
wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka, hadaina, kami telah memberikan petunjuk. Jadi sekali lagi bahwa kata-kata wa min abaihim ini merupakan atop atas kullan au nuhan. Ada juga tuh kata kulan di ayat yang ke-86. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan kepada masing-masingnya daripada mereka dan dari bapak-bapak mereka dan anak cucu mereka dan saudara-saudara mereka, faddalna 'alal 'alamin, kami lebihkan, ya, kami lebihkan derajatnya di atas umat-umat pada masanya. Jadi begini, ya. Jadi menurut tafsir Jalalain itu wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim atpun ala kullan au nuhan, atop kepada lafaz kullan atau nuhan. Wa min, dan bermula min, kata-kata min abaihim, min litab'idi, untuk makna sebagian, li'anna ba'dahum, karena bahwasanya sebagian daripada mereka, lam yakul lahu waladun, ada yang tidak mempunyai anak. Siapa contohnya itu yang tidak punya anak? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa menikah dengan Maria Magdalena. Nabi Isa ini menikah dengan Maria Magdalena, akan tetapi beliau meninggal dunia ketika umur 33 tahun dan belum sempat memiliki anak. Wa ba'dum, dan sebagian daripada mereka, kana fi waladihi kafirun, ada pada anak-anaknya orang yang kafir. Tuh, ya. Jadi enggak semua daripada anak-anak keturunan mereka ini mendapatkan anugerah dari Allah. Tidak semua anak-anak dari mereka ini mendapatkan petunjuk dari Allah. Ada juga di antara mereka memiliki anak yang kafir. Seperti siapa? Seperti Nabi Nuh alaihi salam, yaitu anaknya atau putranya yang sulung yang bernama Kan'an, dia kafir. Kita perhatikan pada satu ayat, wahiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhun abna'ahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Ini tertuang di dalam Quran surat Hud ayat yang ke-42. Nama anak Nabi Nuh itu adalah Kan'an. Nabi Nuh itu anaknya yang kafir bernama Kan'an. Ya. Dijelaskan oleh ayat ini, hai anakku, naiklah ke kapal. Ini terjadi pada air bah, banjir yang sangat luar biasa pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nuh memanggil anaknya, wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama
orang-orang kafir. Iya. Kan'an ini tidak mau. Belum ini. Kan'an tidak mau naik kapal bersama Nuh alaihi salam. Kemudian Kan'an tenggelam dan Kan'an mati bersama dengan orang-orang Iya. kafir. Jadi sekali lagi tafsiran daripada Imam Jalaluddin, tidak semua anak keturunan Nabi itu mendapatkan petunjuk. Ya. Tidak semua dinaikkan derajatnya. Contohnya Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam. Sangat tepat beliau Imam Jalaluddin mengemukakan wa ba'duhum kana fi waladihi kafirun. Dan sebagian yang lain ada pada anak-anaknya orang yang kafir. Jadi anaknya ada yang sebagian yang kafir. Kemudian marilah kita lihat Nabi Nuh anaknya ada 4. Yang kafir itu anak yang sulung bernama Kan'an. Kemudian yang beriman ada 3, yaitu Sam, Ham, dan Japit. Di antara mereka juga menghasilkan para nabi dan para rasul. Di antara ketiga anak itu menghasilkan juga para nabi dan para rasul. Kemudian ayat selanjutnya, lanjutannya adalah wajtabainahum. Perhatikan, wajtabainahum ikhtarnahum. Dan kami telah memilih mereka. Kami memilih mereka. Wahadainahum, dan kami menunjukkan kepada mereka ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus lagi luas. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, zalika hudallahi. Ya, ini ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin, zalika ad-dinul ladzina hudu ilaihi. Itulah agama orang-orang yang diberi petunjuk kepadanya, kepada agama tersebut. Jadi agama itulah agama. Kemarin kita sudah bahas masalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau berargumentasi ya dengan kaumnya. Beliau ditunjukkan oleh Allah tentang agama tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Zalika ad-dinul ladzi hudu ilaihi. Yang demikian itulah agama yang mereka diberikan petunjuk kepadanya. Zalika, perhatikan kata-kata zalika. Zalika hudallahi, itulah petunjuk Allah. Kalau kita berbicara zalika, artinya itu memberikan kesan dan informasi kepada kita. Zalika itu adalah kedudukan yang jauh dan sangat tinggi. Zalika itu adalah sesuatu yang sangat tinggi dan jauh. Kemudian kata-kata hudallahi, petunjuk Allah, adalah sesuatu yang sangat mulia. Adalah sesuatu yang sangat mulia. Jadi zalika hudallahi adalah sesuatu kemuliaan yang sangat tinggi kedudukannya, yang datang dari yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu datangnya dari Allah, bukan kita punya bisa. Ya, makanya kita mesti bersyukur karena kita berada di dalam dinul haq. Kita berada di dalam satu agama yang penuh dengan petunjuk Allah.
Jadi hidayah itu agama yang benar itu datangnya dari yang sangat tinggi. Hidayah itulah satu kedudukan yang sangat mulia, yang nilainya sangat tinggi, datangnya dari yang sangat tinggi, yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalika hudallahi, itulah petunjuk Allah, yahdi bihi, yang dia memberikan petunjuk dengannya, mayyasya, kepada siapa saja yang dia kehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Jadi mayyasya, perhatikan kata-kata mayyasya. Mayyasya itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, makanya saya katakan bahwa petunjuk itu adalah hak Allah. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi mayyasya, yang mana Allah memberikan petunjuk itu kepada hamba-hambanya, ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian perhatikan kata-kata ibadihi. Ya. Ibadihi adalah jamak dari kata abid. Abid. Jadi mufradnya, tunggalnya adalah abid. Abdullah, hambanya Allah, itu satu orang. Ya, jadi pluralnya adalah ibad. Mufradnya adalah abd. Jamaknya adalah ibad. Tetapi di dalam Al-Qur'an kita melihat jamaknya ini ada dua, yang satu ibad, yang satu abid. Ya, jamaknya ada dua dari kata-kata abd ini, jamaknya ada dua, yang satu ibad, yang satu abid. Kenapa harus pakai dua? Karena ada perbedaan. Ada perbedaan antara ibad dengan abid. Ibad digunakan untuk hamba-hamba Allah yang taat, yang sadar akan dosanya. Jadi kalau Allah berbicara tentang hamba-hambanya yang taat, yang mukmin, itu pasti menggunakan kata-kata ibad. Kita bisa lihat di dalam ayat walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin. Ini tertuang di dalam surat As-Saffat ayat 171. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada ibad kami, kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Rasul itu siapa? Rasul itu adalah orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah. Makanya Allah kemukakan di sana dengan kata-kata ibad. Kita lihat lagi satu lagi, ya. Satu lagi, Qul ya ibadil ladina amanu. Ibadil ladina amanu. Ya. Ya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman. Az-Zumar ayat 10. Hamba-hamba yang beriman. Allah kemukakan ya ibadil ladina amanu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah. Kemudian kita lihat abid.
abid. Abid ini adalah digunakan untuk hamba-hamba Allah yang durhaka, yang kafir, yang tidak beriman. Kita lihat ya di dalam surat Fussilat, wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil 'abid. Bukan lil ibad, tapi lil 'abid ya. Wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizalamin lil 'abid. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya ya. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat maka dosanya untuk dirinya sendiri. Ini berbicara tentang hamba atau seseorang yang berbuat jahat ya. Maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dilanjutkan oleh Allah, wa ma rabbuka bizalamin lil 'abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya yang berbuat jahat, yang berbuat durhaka. Ini tertuang di dalam Quran surat Fussilat ayat yang ke-46. Kemudian dilanjutkan, walau asyraku, dan jikalau saja mereka mempersekutukan Allah ya. Umpamanya, ini kalau lau ini adalah satu perbuatan umpamanya. Jikalau saja Ibrahim mempersekutukan Allah, jikalau saja Ishak, Yakub, Nuh dan lain sebagainya para nabi dan rasul mempersekutukan Allah, jikalau saja. Ini jikalau sesuatu yang tidak pernah terjadi. Seandainya saja Ibrahim musyrik, seandainya saja Nuh musyrik, seandainya saja Ishak, Yakub, Ismail musyrik, lahabito anhum, niscaya lenyaplah dari mereka makanu ya'malun, apa-apa yang mereka kerjakan. Lenyap, udah terhapus, amal baiknya terhapus, tauhidnya terhapus ya. Jikalau saja mereka musyrik. Ulaikal ladzina atainahumul kitab, mereka itulah orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka Alkitab, bermakna Al-Kutub, kitab-kitab. Kitab diberikan kepada 4 nabi, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Dan juga ada lagi suhuf-suhuf yang diberikan pula kepada para nabi dan rasul. Di antaranya kepada Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Bermula mereka itulah alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Wal hukmah, al-hikmah, dan juga hukum, ketentuan-ketentuan yang mereka jalankan melalui Alkitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Wan nubuat, dan kami berikan kepada mereka nubuat ya, kenabian. Fa in yakfur bihaji salasati, maka jika kufur dengan yang 3 itu, dengan kitab, dengan hikmah ya, dengan hukum, dan juga dengan nubuat, jika mereka kafir, ai ahlu Makkah, wahai ahlu Mekah, ya ini ahli Mekah. Nah, ini bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang Mekah itu mengingkari
dengan yang tiga, ya. Yang tiga yaitu kitab Al-Quran, hukum dan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika saja penduduk Mekah itu mengingkari, faqad, maka sesungguhnya wakalna biha, kami akan menyerahkan dengannya, arsadna laha, kami menyediakan untuk menerima yang tiga itu kepada satu kaum. Kami serahkan yang tiga itu kepada satu kaum, laisu biha bikafirin, yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Siapakah mereka? Hum al-muhajiruna wal ansar. Mereka itu siapa? Yang bukan penduduk Makkah, yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang menerima Al-Quran, yang menerima hukum dan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah al-muhajirin dan ansar yang menjalankan secara baik dan benar isi kandungan Al-Quran, yang menjalankan dengan baik dan benar hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran, yang menjalankan dengan baik dan benar apa yang menjadi ketentuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.